Hai semua, baik kita sudah sampai di tutorial yang ke-8 ya. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai fungsi percabangan. Nah, fungsi percabangan ini di kehidupan nyata itu bisa dicontohkan seperti ketika hari mendung, maka saya akan membawa payung ya seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya di kehidupan nyata. Lalu bagaimana cara penerapannya di Python? Saya akan memberikan contohnya ya teman-teman. Yang pertama itu buka text editornya. Oke. Oh ya, misalkan kita mau em, buat sebuah contoh itu untuk program penentuan nilai ya. Oke, terus kita buat file baru. Penentuan nilai.py. Kita tekan enter. Nah, terus kita misalkan buat sebuah variabel dengan nama nilai sama dengan misalkan kita isi value-nya dengan nilai 70. Terus disinilah kita akan bermain percabangan atau logika if else-nya teman-teman. Misalkan if sorry, if nilai lebih dari 80, print A. Misalkan kita kalau nilainya lebih dari 80, maka akan dapat nilai A. Terus elif ini kependekan dari else if ya. Elif nilai kurang dari atau sama dengan, oke, kita pakai kurang dari sama dengan aja. Elif nilai kurang dari sama dengan misalkan 70 n nilai sorry, ini 79, ini kurang kurang dari tapi aku lebih dari print B. Terus elif nilai lebih dari sama dengan 50 misalkan ya. 50 n nilai kurang dari sama dengan 69 misalkan. Terus print C. Terus else print D. Nah, untuk lebih jelasnya kita jalankan dulu. Yes. Oke, kemudian kita jalankan dengan mengetikkan perintah Python penentuan nilai .py. Enter. Oh, sorry, belum dikasih titik 2 di sini. Yes. Lah, dapat B ya. Terus misalkan kita ganti ini 8 lebih dari sama dengan ya. Terus misalkan kita ganti nilainya itu menjadi 80.
akan dapat A karena kondisinya itu nilainya kan 80. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 80, maka akan mendapatkan nilai A, akan mencetak huruf A. Terus tadi kan 70 ya tadi yang pertama ya. Maka dia akan dapat nilai B. Terus misalkan nilainya kita ganti dengan 50, maka dia akan mendapatkan nilai C. Nilai C, terus kita ganti 69. Dia akan tetap dapat nilai C. Kita ganti 70, 79. Maka dia akan dapat nilai B ya. Misalkan kita ganti 1, maka dia akan mendapat nilai D. Nah, penjelasannya itu adalah seperti berikut. Kan kita buat variabel nilai ya, nilainya itu sama dengan 1. Terus kita pernyataan nilai itu dicek loh. If nilai lebih dari sama dengan 80, maka print A. Jadi jika pernyataan blok 1 ini terpenuhi, maka akan menjalankan perintah ini. Nilai 1. Lebih dari enggak dari 80? Enggak. Maka akan melanjutkan blok yang selanjutnya, yaitu yang ini. Nilainya masih 1. Terus nilai lebih dari 70 dan nilai kurang dari sama dengan 79. Masih tidak terpenuhi juga. Maka akan dilanjutkan di blok selanjutnya sampai nilai tersebut terpenuhi. Kayak gitu loh. Kalau nggak ada yang terpenuhi, maka yang paling terakhir lah yang akan dieksekusi teman-teman. Mudah sebenarnya untuk materi percabangan ini. Baik, mungkin sekian dulu video dari tutorial bagian percabangan ya guys. Terima kasih dan semoga bermanfaat.